Bagaimana jika sehari-hari kamu hidup sendirian tanpa ada listrik? Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Anne. Ia adalah satu-satunya wanita yang selamat dari dampak radiasi nuklir. Diketahui, Anne hidup sendiri di lembah yang diapit oleh pegunungan yang melindunginya dari radiasi. Karena hidup seorang diri, ia harus bertahan hidup dengan berbagai cara, mulai dari bertani sampai dengan berburu. Selain itu, tak ada listrik di sana. Satu-satunya teman yang menemaninya hanya seekor anjing. Suatu hari setelah Anne memasang perangkap hewan buruan, Anne melihat gerobak di jalan. Karena penasaran, ia pun mengeceknya. Ternyata gerobak itu kosong. Tak lama, anjingnya mencium kehadiran seseorang. Anne langsung bergegas bersembunyi. Dari kejauhan, Anne melihat sosok seseorang. Nampak orang itu seperti mendeteksi kandungan radiasi dengan alat yang dibawanya. Tak lama kemudian, orang itu menarik gerobak tersebut. Anne terus mengawasi. Setelah orang itu melepas pakaian pelindungnya, barulah Anne melihat sosok pria yang berada dalam pakaian khusus tersebut. Lalu pria itu melihat sekelilingnya. Terlihat, pria itu merasa sangat bahagia. Setelah sekian lama tak menghirup udara segar, Anne yang penasaran dengan sosok pria itu bergegas turun. Namun sayangnya, pria tersebut sudah pergi. Anjing Anne lalu mengendus dan membawa Anne ke tempat di mana pria itu berada. Melihat pria itu sedang mandi di bawah air terjun, Anne memperingatinya. Anne bilang, jika air di sana sudah terpapar radiasi, karena airnya berasal dari seberang gunung. Mendengar hal itu, pria itu sangat kaget, dikarenakan ia tak menyangka jika ada orang lain di tempat itu. Tak lama pria itu merasakan reaksi aneh di tubuhnya. Ia bergegas ke gerobaknya, lalu meminta tolong Anne untuk menyuntikkan obat radiasi di tubuhnya. Pria itu bernama John. Melihat kondisi John yang semakin melemah, Anne membawanya ke rumah. Setelah sampai rumah, Anne membersihkan tubuh John. Anne juga memberinya tempat istirahat. Sudah beberapa hari Anne merawat John. Ia juga berharap John dapat sembuh seperti sedia kala. Singkat cerita, kondisi John akhirnya membaik. Anne mengajak John ngobrol. Anne bercerita jika ayahnya dulu adalah seorang pendeta. Ia juga cerita kalau dia mempunyai adik laki-laki yang saat ini pergi ke selatan untuk mencari keluarganya yang masih selamat. Anne juga menunjukkan foto adiknya. Suatu hari saat Anne bertani, John bertanya, kenapa Anne tidak menggunakan traktor saja? Anne menjawab, jika ia tak bisa mendapatkan bensin sejak listrik padam. Lalu John menyarankan agar Anne memompa bensin secara manual dari SPBU dekat rumahnya. Ternyata, cara yang diajarkan oleh John berhasil. Tampak Anne sangat senang. Pada malam harinya ketika makan malam, John cerita kalau ia adalah seorang peneliti. Ia bisa selamat dari radiasi dikarenakan saat terjadinya bencana, John berada di dalam bunker. Mereka kemudian ngobrol banyak hal agar lebih mengenal satu sama lain. Malam semakin larut. Mendengar John di toilet, Anne pergi ke kamar dan membiarkan pintu kamarnya terbuka sedikit. Tak lama, John keluar dan melihat kedua kaki Anne. Hari berikutnya, Anne mengajak John ke danau. Di sana, Anne bercerita jika tak lama lagi musim dingin akan datang. Danau akan membeku dan mereka tak bisa mendapatkan ikan selama musim dingin. Anne juga cerita kalau dia kekurangan makanan saat musim dingin karena tidak ada listrik. Kemudian Anne meminta John untuk memperbaiki genset yang rusak. John mencoba memperbaiki genset tersebut, namun genset itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tiba-tiba John memiliki sebuah ide. Ia mengajak Anne ke air terjun. Di sana, John mengatakan kalau air tersebut dapat memutar generator dan tentunya akan menghasilkan listrik. John menjelaskan kalau mereka harus mencari bahan baku untuk membuat kincir air. Saat di perjalanan pulang, John menjelaskan mekanisme kelistrikan dari air terjun ke rumah. Di tengah jalan, John melihat gereja peninggalan ayah Anne. John mengatakan kalau mereka bisa menggunakan kayu dari gereja tersebut untuk membuat kincir air. Namun di sini Anne tak setuju dan meminta mencari kayu di hutan atau mengambil dari bahan bangunan yang lain. Karena gereja itu adalah peninggalan ayahnya. Banyak kenangan di sana. Ia juga merasa selama ini baik-baik saja meskipun tanpa adanya listrik. John terus mencoba menjelaskan, jika ada listrik, maka kehidupan mereka akan lebih baik. Namun penjelasan dari John tak mengubah keputusan Anne. Suatu malam, Anne mendengar anjingnya menggonggong di tengah malam. Dan pagi harinya, saat dia mengecek ke kandang ayam, ternyata tak ada telur juga. Anne merasa sedikit aneh dengan kejadian itu. Suatu hari, John ingin mengajak Anne ngobrol. Namun karena masih sibuk membaca ladang, Anne menyuruh John untuk pulang dulu. Saat sampai rumah, Anne tak menemukan John. Ternyata John sedang berada di minimarket. Dia dalam kondisi mabuk parah.
Lalu Anne mengajak John untuk pulang. Saat Anne membantu John melepas sepatunya, John justru marah dan menyuruh Anne untuk pergi. Keesokan harinya, John meminta maaf atas kejadian semalam. Terlihat Anne sudah melupakan kejadian semalam. Apalagi John dalam keadaan mabuk. Selesai sarapan, Anne pergi ke gereja. Dia kemudian memainkan piano. Saat sedang memainkan piano, dia melihat sosok seseorang. Anne mengira kalau itu adalah John. Lalu Anne menghampiri John yang ada di rumah. Dia bilang kalau dia bisa memainkan lagu lain jika John tak menyukai lagu tadi. Di sini, John kebingungan dengan perkataan Anne. Malam harinya, John dan Anne dinner romantis. Selesai makan, mereka berdansa. Karena terbawa suasana, mereka pun cipokan. Saat John mau ke kamarnya, tiba-tiba di sana sudah ada Anne. Di sini Anne langsung membuka bajunya. Namun John langsung menutup kembali tubuh Anne. Lalu Anne mengungkapkan kalau ia sangat mencintai John. Dia ingin menjalin hubungan dengan John. Di sini, John bilang kalau dia juga mencintai Anne. Namun saat ini, fokus John adalah bagaimana caranya untuk membuat masa depan mereka lebih baik. Pagi harinya Anne bilang pada John kalau dia boleh memakai kayu dari gereja untuk membuat kincir air. Namun sepertinya John berubah pikiran dan tak mau membuat Anne sedih karena gereja peninggalan ayahnya dirobohkan. Siang harinya saat Anne pergi berburu, ia melihat sebuah tanda-tanda kehadiran orang asing. Dengan jejak yang ditinggalkan, anjing Anne langsung melacak dan membawa Anne pada pria asing. Pria itu bernama Carl. Anne lalu mengajak Carl ke rumahnya. Namun kedatangan Carl membuat John siaga satu. John kemudian mengajak paparan radiasi di tubuh Carl. John juga menginterogasinya. Carl lalu cerita kalau ia selamat karena bekerja di pertambangan bawah tanah dan tak ada yang berhasil selamat kecuali dirinya. Carl meminta waktu sehari untuk istirahat di sana dan keesokan harinya ia akan melanjutkan perjalanan ke arah selatan. John yang merasa kasihan, ia pun mengizinkan Carl untuk tinggal lebih lama lagi. Awalnya John menyuruh Carl untuk tidur di halaman dengan tenda. Namun Anne merasa kasihan dan mengizinkan Carl untuk tidur di dalam rumah. Saat makan siang, John dan Carl bertukar cerita. John bercerita sebelum sampai ke lembah ini, ia sempat bertemu seorang anak laki-laki yang mencuri makanannya. John cerita, jika anak itu mengalami paparan radiasi dan terlihat tersiksa. Saat John memberinya makanan, anak itu malah meminta John untuk menghabisinya karena anak itu tak kuat menahan sakit karena radiasi. Mendengar cerita tersebut, Anne teringat dengan adik laki-lakinya yang beberapa bulan lalu pergi dari rumah. Selesai makan, Anne mengajak Carl keliling rumah dan meminta Carl beristirahat di kamar adiknya. Di sisi lain, John terlihat cemburu dengan perlakuan Anne pada Carl. Di sini John dan Anne sedikit berdebat tentang kedatangan Carl. Lalu Anne meminta John untuk menceritakan anak kecil yang ia lihat sebelumnya. John jujur kalau anak yang ia temui adalah adik kandung Anne, dan John menyesal telah menghabisinya. Cerita dari John membuat Anne merasa terpukul dan sedih. Di suatu siang, John mengajak Carl untuk berburu kalkun. Di perjalanan, John menceritakan tentang proyek kincir airnya. Namun karena adanya kendala bahan baku, ia tak bisa mewujudkannya. John juga cerita kalau ia berencana mengambil kayu dari gereja. Namun melihat Anne yang tak sepenuhnya mengikhlaskan, akhirnya proyek tersebut tertunda. Saat makan malam, Carl menanyakan proyek kincir air John. Hal itu membuat John merasa canggung di depan Anne. Namun Carl bilang sangat mendukung proyek itu untuk segera dilanjutkan. Di sini, Anne benar-benar sudah ikhlas kalau gereja dirobohkan. Keesokan harinya mereka gotong royong membongkar gereja. Mereka mengumpulkan kayu dan bahan-bahan yang bisa digunakan. Terlihat, Carl diam-diam memperhatikan Anne. Saat sedang istirahat, Carl melihat Anne yang sedang merenung. Carl memahami perasaan Anne yang sedih melihat gereja ayahnya dirobohkan. Lalu Carl mengajak Anne jalan-jalan untuk mengobati kesedihannya. Di sini, Anne banyak cerita tentang keinginan John untuk memiliki listrik dengan merobohkan bangunan gereja. Carl berusaha menenangkan Anne. Ia pun berjanji akan membangun gereja lagi untuk Anne. Di sini, Anne merasa kalau Carl menaruh perhatian lebih padanya. Saat mereka kembali, John menatap mereka penuh dengan rasa cemburu. Namun John berusaha menutupi perasaannya. Dia pun menunjukkan hasil karya kincir airnya. Malam harinya, John memanggil Anne dan berkata, jika ia telah memperhatikan kedekatan Anne dan Carl. Ia pun mempersilahkan Anne jika ingin menjalani hubungan dengan Carl. John merasa tak pantas untuk Anne. Mendengar perkataan John, ia pun kaget. Ia lalu pergi meninggalkan John. Hari berikutnya, mereka kembali gotong royong dan bekerja keras untuk melanjutkan proyek kincir air. Malam harinya, mereka bertiga dinner bareng. Selesai dinner, mereka minum-minum dan berdansa. Setelah selesai berdansa,
Anne mengajak mereka ke danau untuk bermain permainan sembunyi botol. Saat John mendapat giliran pertama untuk menemukan botol, Carl dan Anne saling menatap. Terlihat benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Saat mau pulang ke rumah, John menghampiri Anne. Dia pun meminta maaf atas apa yang telah ia katakan sebelumnya. John juga mengatakan kalau ia sangat mencintai Anne. Di sini Anne sangat kaget. Mereka kemudian pulang. Setelah Anne selesai mandi, dia melihat John sudah tertidur pulas. Anne kecewa untuk kedua kalinya. Padahal dia ingin iclik dengan John. Lalu Anne keluar kamar. Saat melewati toilet, ia mendengar Carl berada di dalam toilet. Anne menunggu Carl keluar. Namun ketika Carl membuka pintu, Anne justru langsung masuk ke dalam toilet. Mereka kemudian giveaway di kamar mandi. Keesokan harinya, John melihat Anne begitu grogi ketika ia menanyakan Carl. Tak lama, Carl datang dan membelai rambut Anne. Hal ini membuat John semakin cemburu. Karena situasi semakin canggung, Anne meninggalkan mereka. Selesai sarapan, Carl dan John melanjutkan pembuatan kincir air. Mereka bekerja sambil ngobrol. Di sini John berkata, jika yang dilakukan Anne semalam adalah perintahnya. John menjelaskan jika ia meminta Anne merayu Carl agar ia mau membantunya untuk mengerjakan kincir air. Namun Carl tak percaya dengan perkataan John. Carl yakin kalau semalam Anne melakukan atas dasar cinta. John langsung terdiam. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan kincir air dengan sempurna. Namun, saat Carl memanjat, tiba-tiba ia terpeleset. Beruntung John berhasil menariknya kembali ke atas dengan selamat. Namun tak berselang lama, Carl kembali terpeleset. Terlihat John berusaha untuk menarik Carl. Namun entah apa yang ada di pikiran John. Tiba-tiba John menatap mata Carl. Dan apa yang kemudian terjadi, hanya mereka berdua yang tahu. Sore harinya John kembali ke rumah. Terlihat Anne menyambutnya. Lalu John cerita kalau Carl sudah pergi ke selatan. Mendengar hal itu, Anne tak percaya jika Carl pergi tanpa berpamitan. Anne bergegas berlari keluar untuk mengejar Carl. Namun setelah berada di atas bukit dan melihat sekitarnya, Anne tak dapat melihat Carl. Di akhir film, terlihat Anne tak bahagia dengan kehidupannya. Hal yang sama juga dirasakan oleh John. Listrik yang ia harapkan dapat menjadikan masa depan mereka menjadi lebih baik, malah membuat hati kekasihnya bersedih. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, good looking gampang menaklukkan cewek. See you, jangan lupa subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya.